Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Taruna Utama, Poltekip Angkatan 55, nama Ilham Faisal, STB 4428, Prodi Teknik Pemasyarakatan kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang analis komunikasi interpersonal antara Raditya Dika dengan narasumbernya yaitu Gilang Ahaditya dengan podcast yaitu bernama Paranormal Experience Masa Suram di Kosan. Saya membuat ini dalam rangka memenuhi tugas ujian tengah semester saya dengan mata kuliah keterampilan komunikasi antar pribadi oleh dosen pengampu Bapak Wido Cepakawarih, MPA. Baiklah, sebelum masuk ke pembahasan analis video tersebut, saya akan menjelaskan apa itu komunikasi terlebih dahulu. Menurut Erwin Pais, komunikasi antar pribadi atau yang disebut komunikasi interpersonal adalah proses komunikasi antara dua orang atau lebih secara tatap muka. Ini memungkinkan komunikator menyampaikan pesan secara langsung dan komunikan menanggapinya pada saat yang bersamaan. Komunikasi melibatkan komunikasi secara verbal dan non-verbal, di mana komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan simbol bahasa atau verbal, sedangkan komunikasi non-verbal adalah komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata atau isyarat, gerak, gestur, ekspresi wajah, dan sebagainya. Sedangkan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Kata komunikasi berasal dari bahasa Latin, yaitu communicatus, yang artinya berbagi atau mengacu pada upaya yang bertujuan untuk mencapai kebersamaan. Komunikasi memiliki berbagai macam, salah satunya yang akan saya bahas kali ini, yaitu komunikasi interpersonal. Apa itu komunikasi interpersonal? Komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi adalah komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih, yang biasanya tidak diatur secara formal. Dalam komunikasi interpersonal, setiap partisipan menggunakan semua elemen dari proses komunikasi. Setelah penjelasan awal tentang definisi komunikasi dan definisi komunikasi interpersonal, langsung saja kita kepada pembahasan analis video berikut ini. Ya, di seberang bangunan kosnya, jadi kos letter L, tengahnya lapangan, terus rumah ibu kosnya. Jadi satu areal itu. Mudah-mudahan kebayang ya. Oke, kebayang. Nah, terus ibu kosnya punya warung di areal. Pada menit 2.30, Mas Gilang Ahaditya selaku narasumber melakukan gerakan nonverbal seperti gerakan menggambarkan letak rumah ibu kos agar pendengar bisa membayangkan letak kos-kosan tersebut ada di mana atau di sebelah mana. Tangga. Jadi sebelum tangga turun kan biasanya ada tembok pembatas itu sedada. Dia naik ke situ. Jadi jadi pembatas ini tuh tembok, bukan besi buat pegangan gitu, tembok. Dan itu emang bisa dinaikin. Dia ngiket talinya di salah satu balok yang di. Pada menit 4.10, Mas Gilang Ahaditya terlihat menggerakkan tangannya, dan itu termasuk ke dalam komunikasi nonverbal, di mana dia menganalogikan terkait dengan bagaimana si wanita itu meninggal, yaitu pada plafon. Ditutup, dirapiin, digulung. Iya. Anjir, serem banget, serem banget, serem banget. Ini lo bener-bener ngeliat nih. Pada menit 16.30, Raditya Dika memperlihatkan muka yang sangat ketakutan saat Mas Gilang menceritakan kisah horornya. Muka takut tersebut terlihat spontan, dan muka takut tersebut termasuk ke dalam pesan emosi. Dan Gue ngeliat begituan di mata gue mah,
Gila banget sih. Murah sih waktu itu. Ya bener. Bagi WC di dalam kan. Keputusannya itu ternyata ekonomi. Terus dia ngumpet di balik pintu. Disalahin orangnya. Si dimarahin udah mau nemenin. Iya. Emang dia introvert ya. Oke, lari itu. Dia lari masuk ke dalam kamarnya. Terus dia cuman ngumpet di balik pintunya. Terus dia bilang sama gue. Juga pada menit ke-30 dan menit ke-36, Raditya Dika dan narasumbernya semuanya tertawa karena hal yang lucu. Itu termasuk ke dalam pesan emosi. Jadi kesimpulannya dalam podcast tersebut bisa dilihat bahwa Radit mendengarkan secara efektif, di mana Radit menerima pesan atau cerita yang disampaikan oleh Mas Gilang dan langsung memberikan feedbacknya secara langsung berupa ekspresi atau tanggapan.